Nah jadi tuh gini, di tengah labirin takdir yang terjalin dengan sempurna itu ya, Kashin Koji berdiri sebagai sang arsitek masa depan Boruto kan. Dengan jurus Ten Direction 10 arah tersebut, Jibo yang mengukir setiap kemungkinan bak seniman yang melukis di atas kanvas waktu. Setiap garis warna terukur dan juga terkendali. Namun di balik keangkuhannya ada satu titik gelap yang luput dari penglihatannya. Kehadiran Boruto Uzumaki, bocah bermata biru yang ngebawa badai ketidakpastian dalam setiap langkahnya karena dia memiliki kekuatan Shinjutsu pula. Nah, Momoshiki Otsutsuki, bayangan yang tersembunyi di balik jiwa Boruto ini nih, menjadi variabel liar yang tak pernah masuk ke dalam persamaan Koji. Seperti petir di tengah hari cerah nih, keikutsertaan Momo merobek tirai determinasi yang selama ini Koji bangun dengan susah payah. Tiba-tiba peta masa depan bisa aja berubah dong. Di sisi inilah konflik dimulai. Bukan hanya pertarungan fisik, melainkan benturan filsafat antara kepastian dan kekacauan besar. Koji yang terlatih untuk mempercayai data kini dipaksa menghadapi kebenaran pahit bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa diukur kan, apalagi dikendalikan pula. Dan Boruto dengan segala kelembutan dan kekacauannya adalah bukti hidup dari kegagalan sistem Koji tersebut. Apakah penglihatan masa depan Kashin Koji benar-benar salah sekarang ini ketambahan ada Jura? Yes, ini bakal menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT hati untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris ya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Nah jadi tuh gini, sekarang ini bayangkan ya nakama, Kashin Koji seperti ibaratnya pejuang yang mengaku bisa ngebaca semua jalur takdir kan, tapi bisa aja lupa memasang lampu di setiap sudut gelapnya. Di sana ceritanya bakalan dimulai. Koji tiruan dari Jiraiya, klon tersebut nih dikenal sebagai otak cemerlang yang menaruh seluruh harapannya pada satu jurus Ten Direction 10 arah miliknya. Jurus itu ngebuka kanvas percabangan tanpa batas nih, singularitas takdir lah ibaratnya. Setiap percikan keputusasaan ngebelah masa depan layaknya jaringan-jaringan rumit. Sekalipun sebuah keputusan dipilih, semua cabang lain lenyap bagaikan guratan kapur yang terhapus hujan-hujan tersebut. Nah hanya Koji yang tetap mengingat garis-garis nasib yang hilang tersebut ya, menjadikannya tersebut tuh sebagai orang yang melihat dan percaya sepenuhnya pada data di kepalanya. Di titik inilah Boruto Uzumaki itu melangkah dan sering sekali itu menentang apa yang dikatakannya. Menurut perhitungan Kashin Koji, jalan lurus yang dipijak Boruto berujung pada cakaran Jura sang pemangkat cakra tersebut, dan di ujung jalan itu berarti kematian loh. Koji menatap pemuda itu dan berkata, langkah berikut bakal mengakhiri segalanya. Seolah pintu peti mati udah terbuka lebar kan. Itulah yang selalu dipercaya Kashin Koji, bahwa jika Boruto berhadapan dengan Jura, dia pasti akan tewas pula. Tapi semesta jelas punya kebiasaan usil dan uniknya kan. Ada satu lorong rahasia yang luput dari radar sang peramal Kashin Koji. Lorong itu memakai topeng Otsutsuki yang dikenal sebagai Momo. Roh Otsutsuki yang terus mengintai di balik mata biru Boruto dan juga merupakan variabel lainnya kan. Momo ini berbeda dengan Ten Direction 10 arah, pemegang visi singkat bak kilasan foto masa depan tanpa peduli bagaimana potongan-potongan puzzle akan tersusun. Kilasan itu kadang meleset ya, namun daya cengkramnya cukup untuk mengguncang skema terperinci milik Kashin Koji. Begitu Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto, titik referensi 10 arah Ten Direction berpindah tangan tanpa aba-aba. Koji mengira masih melacak manusia bernama Boruto ini, padahal ia sedang menonton bidak baru yang digerakkan oleh Raja Catur lain. Bisa aja kan hal yang seperti itu. Semua jalur yang sempat dicatat tiba-tiba basi dan menghilang, seperti peta lama yang tak mempertaruhkan sungai itu meluap dan juga ancaman lain seperti Jura Boruto bertempur dengannya. Itulah celah buta yang diam-diam tumbuh di celah keangkuhan data Kashin Koji. Karena kita ingat ya, Kashin Koji ini agak 50-50 nih. Apakah dia tuh benar-benar bertarung untuk melindungi Boruto atau ada motif lainnya? Nah, Kashin Koji yang sibuk mengatur skenario baru menebar empati aja, sebuah variabel lembut yang sulit untuk dikuantifikasi. Kashin Koji mungkin mengatakan ini dan itu, tetapi begitu pada realita ke lapangannya itu bisa aja kan segalanya berubah. Logika Koji memandang rasa iba sebagai beban sendiri, Taibai Boruto belas kasihan adalah bahan bakar utama. Itulah kenapa dia juga datang
memaksakan diri menyelamatkan gurunya Konohamaru Sensei kan, padahal jelas-jelas Kashin Koji melarangnya. Nah, ketika Boruto bersiap melawan Jura, Momoshiki sendiri bersiap pula tuh menunggu di balik tirai tersebut, siap menarik benang boneka kapan saja kan. Itulah yang menarik. Jika roh Otsutsuki itu turun tangan, lonjakan cakra raksasa bakal mengubah panggung dalam sekejap. Koji tak menghitung bonus energi alien sebesar itu nih, sebab baginya Boruto selalu setara satu kontainer atau bahkan cakra-cakra manusia atau bahkan era Uzumaki dahulu. Sebuah skenario baru muncul. Boruto selamat karena Momoshiki enggan membiarkan inangnya mati sia-sia kan. Sementara Koji masih terperangkap keyakinan bahwa semua jalur berakhir tragis dan jam pasir menciptakan bentuk baru tanpa permisi. Disinilah doktrin Buddha tentang rantai sebab akibat mengetuk pintu ceritanya di satu Blue Vortex. Setiap ketergantungan berlebihan pada kepastian melahirkan duka atau penderitaan yang perlahan memakan pemiliknya. Nah, Koji menilai informasi identik dengan kendali sebuah ilusi yang membuatnya menggenggam pasir terlalu erat tersebut. Semakin erat genggaman, semakin cepat butiran lolos di sela-sela jari. Itulah paradok 10 direction 10 arah Kashin Koji cuy. Kemunculan Momoshiki bagaikan ombak yang menenggelamkan garis-garis takdir yang diukir Koji di pasir pantainya. Nah, di balik jubahnya yang kira-kira kayak orang tenang itu ya, klon Jiraiya ini sebenarnya ngebawa luka lama yang diciptakan untuk menolak nasib, tapi kini terjebak pada penciptanya. Ironis sih memang, itu makin pekat lagi ketika Boruto berdiri sebagai titik tengah dalam ketidakpastiannya, menolak tunduk pada prediksi masa depan apapun dan perintah Koji sendiri. Uzumaki Boruto mengajarkan sebuah pelajaran sederhana ya, terkadang membiarkan air mengalir lebih efektif daripada menahan bendungan yang rapuh itu. Jika Koji mau melepas genggamannya, kemungkinan ia menemukan ketenangan yang dulu diraih oleh sang guru asli di matahari tersebut. Nah, Jiraiya selalu seperti itu kan. Ini agak beda konteks nih dengan Kashin Koji prinsip mereka. Karena kita ingat ya, Kashin Koji di chapter 22 itu juga mengatakan kepada Eida bahwa semuanya telah berakhir kan ketika Boruto bertemu dengan Jura. Karena dalam penglihatan 10 direction 10 arah Kashin Koji itu Boruto pasti selalu kalah menghadapi Jura ya. Memang betul, pada pertarungan awal itu juga kita melihat sendiri Boruto juga terdesak, bahkan Uzuiko Vortex aja kalah di sana. Tapi itu mungkin bisa aja masih ada variabel lain pada percabangan lain pula. Tetap menghitung ya bagaimana kemungkinan besar tetap akan terjadi. Apalagi Boruto ini punya variabel besar, kekuatan Otsutsuki dan juga kemampuan Otsutsuki pula, Momoshiki dan juga cakra para Otsutsuki lainnya. Itulah yang menarik jika hanya membandingkan Boruto dengan penglihatan 10 direction Kashin Koji. Ingat, Boruto sendiri pasti juga tahu ya peran Momoshiki ke depannya dalam dirinya. Setiap langkah yang akan dilakukan Momoshiki itu akan berhubungan dengan miliknya sendiri atau informasi dan juga target-target yang dia ingin capai. Momo ingin keluar dari tubuh Boruto dan juga mengendalikannya, bereinkarnasi menjadi seutuhnya kekuatan Otsutsuki dalam dirinya sendiri, tidak terikat oleh Boruto dan Boruto dikendalikan. Itu yang akan menjadi peran utama bagaimana singularitas takdir itu akan berbelok nakama. Kashin Koji jelas tak akan menduga hal itu akan terjadi. Dia memang tahu Boruto ini memiliki kekuatan Otsutsuki, tetapi tidak semua Otsutsuki Kashin Koji tahu bahwa Boruto menguasai dan memilikinya. Memang betul ya nakama, dalam cerita chapter sekarang ini tuh Blue Vortex chapter 22 hingga 23-25-nya, kekuatan-kekuatan Otsutsuki Boruto itu belum semuanya dibangkitkan dan dimunculkan. Apalagi sekarang aja nih Momoshiki juga belum muncul kan. Nah, bayangkan Kashin Koji yang merupakan sosok manusia cyborg lah lebih tepatnya, dia mendapati kekuatan Shinjutsu Shibai kan, berbanding terbalik dengan Boruto sendiri yang merupakan entitas manusia yang berhubungan secara langsung dengan cakra data dari Otsutsuki, dari Kaguya hingga Shibai. Nah, Momoshiki sebagai perantaranya aja. Masa iya Kashin Koji benar-benar bisa mengontrol Boruto sendiri nih? Kadang ada beberapa momen yang memperlihatkan Boruto dan Kashin Koji itu saling cekcok ya. Meskipun kita ingat betul bahwa Kashin Koji lah yang ngebuat Boruto sekarang ini bertambah kuat karena bantuan penglihatan 10 direction Chipo miliknya. Yang jelas ya nakama, skenario itu bisa aja berbalik. Selama roh Otsutsuki bercokol di balik tirai Boruto itu, 10 direction 10 arah bukan lagi rumus utama yang lengkap untuk masa depan Boruto. Mata Koji yang bisa melihat berbagai arah sendiri itu mungkin bisa akan kalah dengan mata Jogan dari mata suci Boruto itu kan. Semua itu masih bisa aja terjadi. Apalagi ya nakama, padahal percabangan-percabangan itu yang sudah terjadi ini, pertarungan melawan Jura sepertinya juga akan membuka entitas-entitas baru pula.
Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena Jura ini notabene adalah pohon dewa Zinju dan juga sebenarnya dikait-kaitkan dengan Jubi sendiri kan. Nah, informasi-informasi seperti ini kemungkinan juga akan mendapatkan hal-hal baru yang akan terjadi untuk mereka, bahwa pertarungan mereka itu pasti akan melibatkan karakter-karakter lain yang juga mengubah realita kemampuan dari penglihatan Kashin Koji. Bisa aja kemampuan Jippo Kashin Koji itu juga mengalami kerusakan penglihatan. Nah, dia juga bisa melihat bahwa Ten Direction Jippo itu bisa salah kan nakama. Itu bakalan menjadi roda samsara yang tetap bergulir untuk Kashin Koji sih. Dia tidak selalu beruntung, tetapi bisa aja malah Boruto muridnya sendiri yang akan menemukan jalannya sendiri. Chapter 23 nanti sepertinya semuanya bakalan menarik cuy. Boruto sekarang yang sudah terdesak oleh serangan dari Jura sendiri, Uzeko Vortex gagal karena dia merasakan bahwa serangan tersebut mirip konsepnya dengan Bijudama Jubidama miliknya. Itulah kenapa satu-satunya harapan yang bisa aja terjadi untuk menyelamatkan Boruto sendiri ya Kashin Koji salah satunya. Jika Kawaki dalam tanda tanya belum keluar dan belum mendapatkan kekuatan limiter yang dibuka oleh Amado ya teman-teman, karena sekarang ini dia itu masih berseteru dengan sang ilmuwan agar bisa membiarkan karmanya yang diserapkan kepada putrinya Akebi sendiri. Sementara Kawaki masih skeptis nih, jika sesuatu terjadi hal baru kepada Akebi dan muncul Otsutsuki pula, dia jelas makan repot sendiri. Itulah kenapa dia ingin mengawasi dan ingin memiliki karma limitnya dibuka terlebih dahulu, baru berbicara tentang Akebi. Dan itulah kenapa yang paling relevan selain Mitsuki Sarada ya, orang yang seharusnya akan mau gak mau muncul pada akhirnya jelas Kashin Koji. Rasa-rasanya gak mungkin nakama soal seperti Kashin Koji benar-benar diam dan bersembunyi terus menerus. Ya, sebagai seorang kolaborator itu adalah momen yang terpaksa harus dia keluar untuk menyelamatkan Boruto daripada bumi shinobi itu lenyap seketika karena ulah dari ego Jubi Jura sendiri. Ya, informasi ini menjadi akhir dari panel terakhirnya bagaimana perubahan dari ego Jubi sendiri, dan beberapa di antara mereka sudah pada hancur kan. Masih banyak yang berpotensi beberapa dari ego Jubi itu akan membelot dan membuat plot twist sendiri. Nah, jika contohnya lah Hidari itu juga ngebelot, ya sudah sangat jelas kan singularitas takdir itu lagi-lagi berubah. Artinya peran dari Ten Direction Jippo itu hanya bisa melihat kemungkinan dan Kashin Koji itu merancangnya. Tetapi ingat ya, orang-orang dengan variabel lain bisa mengacaukan semua apa yang direncanakan Kashin Koji. Bahkan tetap terlepas dari peran Shikamaru Nara. Ya, bisa aja hal tersebut terjadi nakama. Karena itulah epilog ending pada kisah ini bisa aja seperti itu kan. Pertempuran yang telah usai tetapi gema pertaruhan masih bergema di benak Kashin Koji. Nah, karena itulah nakama, epilog ending itu bakalan seru seperti ini. Jika Boruto benar-benar terluka karena serangan Jura, Kashin Koji bisa aja terpaksa untuk datang menyelamatkannya. Koji yang bisa aja menyaksikan bagaimana muridnya itu akan kesusahan menghadapi para Shinju tersebut, dia mau tidak mau akan ikut bertarung kan. Apalagi jika memang betul kisah Boruto ini berpacu dan juga terpaku pada kisah The Matrix, artinya Neo pasti juga akan dibantu oleh Morpheus kan. Nah, kisah Morpheus sendiri itu juga referensinya di kisah Boruto jelas adalah Kashin Koji. Jika Sarada berperan sebagai Trinity, maka orang-orang dengan variabel lain juga akan membuat gebrakan tersendiri pada matrix-matrix kisah Boruto lainnya. Itulah kenapa nakama, singularitas Ten Direction Jippo milik Kashin Koji tidak selalu tepat dalam melihat masa depan. Yang bisa melihat tepat dalam segala masa depan ya adalah kekuatan yang berhubungan dengan dewa lainnya mungkin lebih tinggi dari Jippo. Nah, Jogan adalah salah satu singularitas takdir yang bisa membelokkan semua itu. Jika karma, Momoshiki atau bahkan sosok seperti Shibai dan juga Jogan itu muncul, jelas dong segala situasinya menjadi lebih kompleks lagi pada cerita Two Blue Vortex. Jadi kalau mau kita rangkum dalam kesimpulan dua paragraf ini nakama, kisah dari Two Blue Vortex itu merupakan cerminan bagaimana pertarungan luar biasa seorang shinobi yang memiliki kemampuan luar biasa dari para Otsutsuki sendiri. Momo menjadi simbol dari kekacauan yang tak bisa dihindari kan. Sebuah pengingat bahwa di balik rencana tersebut selalu ada faktor-faktor X tertentu yang bisa mengubah segalanya. Justru dalam ketidakpastian makna pertemuan dan perubahan ditemukan. Adaptivitas harusnya akan tetap dimiliki Kashin Koji kan. Sekarang situasinya sudah krusial. Boruto terdesak menghadapi Jura dan mau tidak mau dia juga harus muncul jika tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Kashin Koji kan. Well, apakah ke depan malah akan muncul sosok lain yang menyelamatkan Boruto? Kalian mendebatnya siapa selain Kawaki atau bahkan Kashin Koji sendiri? Ya, Daemon mungkin kayak dia akan muncul lagi. Itu bakalan lebih menarik lagi sih jika dia muncul nakama.
Nah, kalian sendiri sepakat tentang bagaimana perjalanan hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Two Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.